Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Alba. Gimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya Pak ya. Sehat. Semoga sehat selalu. Pak Alba, mohon izin saya mengganggu waktunya. Ada beberapa hal mungkin Pak yang ingin saya diskusikan dengan Pak Alba terkait dengan nanti rancangan pembuatan program Pak. Kebetulan saat ini saya sedang dalam pendidikan guru penggerak dan sudah di akhir Pak. Salah satunya adalah saya harus merancang sebuah program yang berdampak positif kepada siswa. Nah, mungkin di tahapan pertama yang harus saya lakukan itu saya berdiskusi dengan pimpinan, karena memang Pak Alba yang selama ini mendampingi dan mengawal saya pada saat proses pendidikan. Mungkin nanti saya ada beberapa hal yang ingin saya minta masukan dari Pak Alba. Ya, sebetulnya yang saat ini Pak, yang berdasarkan survei saya, mungkin karena saya sebagai guru bahasa Indonesia di sini Pak, saya menyoroti satu keterampilan siswa ya Pak di SMA Negeri 9 Jakarta, yaitu dari sisi keterampilan literasi. Nah, kalau menurut Pak Alba nih, untuk kemampuan literasi anak-anak SMA 9 itu kira-kira sudah sampai mana sih Pak, sejauh apa sih? Ya, jadi begini, sebelum saya menjawab kemampuan literasi anak-anak, saya melihat bahwa kemampuan literasi itu sebenarnya tergantung bagaimana kita membiasakan, bagaimana lingkungan mengkondisikan. Nah, itu latar belakang kenapa saya berupaya menghidupkan kegiatan literasi di SMA 9. Berangkat juga dari permasalahan tingginya tingkat permasalahan-permasalahan yang terjadi pada anak-anak remaja, khususnya di sekolah kita, yang mulai dari permasalahan mencari identitas diri, ya, pengakuan, kemudian mungkin ada beberapa di antara anak-anak yang sudah terbiasa mengalami yang namanya kekerasan, bullying, pergaulan bebas, dan macam-macam. Nah, kita sebagai seorang guru dan saya kebetulan sebagai seorang pimpinan, saya berpikir perlu ada sebuah strategi yang bisa kita lakukan untuk mengeluarkan energi-energi negatif anak-anak ini. Nah, salah satunya adalah membangun budaya literasi, budaya menulis dan membaca. Nah, yang pertama kita buat budaya menjadi budaya sekolah di setiap hari Kamis. Ya, bentuknya anak-anak bisa mendengar, memberikan respon. Literasi itu kan banyak, ya, literasi ekonomi, literasi matematik, literasi komputer, literasi membaca, literasi digital, dan macam-macam. Tapi kan kita kerucutkan hanya literasi dalam konteks membaca dulu. Nah, anak terbiasa membaca aja sekarang nyaris itu sangat sulit mencari anak yang terbiasa membawa buku, novel, dan seterusnya. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan untuk menuangkan ide. Jadi nggak bisa kita kalau mengatakan sejauh mana kemampuan literasi anak-anak sebelum kita berupaya untuk membangkitkan dan mengkondisikan mereka dulu. Nah, saya mulai dari Oktober 2021, kita mengundang kegiatan semacam workshop menulis, cerpen. Nah, ternyata di situ animo anak-anak terlihat. Nah, di situ parameter saya memulai. Dari hasil itu, oleh pihak kita kerjasama dengan Mbak Lala dari Wanda Curai untuk bagaimana menjadi narasumber untuk menstimulasi kemampuan anak dalam menulis. Jadi awali dengan menulis cerpen dalam bentuk yang sederhana, kemudian diedit oleh mereka, diperbaiki, dijadikan buku. Nah, di tahun pertama itu jadilah 2 buku. Ini sudah di tahun keempat. Dan saya lihat ada progresnya. Dan secara umum kalau tidak terlalu terburu-buru, saya melihat tingkat literasi anak-anak ini cukup bagus. Ya, kalau dikasih 0 sampai 10, itu sebenarnya di angka 7. Tapi ketika kita bisa memberikan stimulan, itu bisa sampai di angka 8 atau 8,5. Itu. Jadi tergantung bagaimana kita mengkondisikan dan bagaimana guru-guru juga mulai terbiasa dengan menuangkan semacam soal permasalahan dalam bentuk cerita.
anak-anak ini kan karena terbiasa dengan mengakses Google, kemudian video-video pendek, mereka cenderung cepat bosan dan tidak mampu untuk membaca dalam durasi yang lama. Iya. Seperti itu. Oke, sudah luar biasa sekali ya Pak ya. Tadi saya sempat mention dari kata-kata Pak Alba bahwa kita tidak bisa mengukur apabila kita tidak melakukan sebuah pembiasaan ya Pak ya. Artinya kalau tadi lihat memang di SMA 9 ini sudah berjalan ya Pak untuk kegiatan literasi bahkan menjadi budaya. Salah satunya adalah tadi literasi menulis. Nah memang literasi menulis inilah yang mungkin nanti saya menjadi salah satu sorotan saya untuk saya angkat menjadi salah satu program Pak. Nah untuk kegiatan literasi menulis sendiri Pak, menurut Bapak tadi katanya sudah anak-anak sudah minat ya Pak, mungkin ketika ada workshop ya Pak ya. Nah kira-kira ada nggak Pak mungkin hal-hal lain yang sekiranya bisa lebih meningkatkan minat anak lagi atau mungkin ketertarikan anak lagi terkait dengan kegiatan literasi menulis Pak? Sebenarnya saya sudah berupaya dari tahun 2021, di 2022 saya buat program untuk melakukan renovasi dan pemberdayaan perpustakaan. Nah, perpustakaan ini saya lihat kok suasananya suram, nggak nyaman, nggak cantik lah. Nah, akhirnya saya programkan, kita renovasi perpustakaan kita. Itu sebenarnya menulis itu diawali dari membaca. Nggak mungkin anak bisa menulis kalau dia tidak pernah membaca. Semakin banyak bahan bacaan, semakin banyak referensi, kata-kata yang bisa mereka jadikan bahan untuk mereka tuangkan. Nah, jadi kalau kita bertanya sejauh mana kemampuan menulis, dilihat dulu kemampuan membacanya, itu sangat berkorelasi. Nah, saya anggarkan untuk program renovasi dan pemberdayaan perpustakaan, kemudian kita anggarkan juga menambah koleksi buku-buku di perpustakaan. Itu sebenarnya sebuah upaya. Nah, berikutnya sebenarnya ini juga bisa kita lakukan dalam konteks kita membuat semacam kegiatan. Nah, ini sudah kita laksanakan secara rutin setiap tahun sekali, yaitu menghidupkan bulan bahasa. Sebenarnya kalau cuma setahun sekali ya nggak cukup. Ya, setiap minggu sudah dibuatlah budaya literasi. Nah, harapannya adalah kalau kita ingin menumbuhkan kemampuan menulis anak, itu dimulai dari anak bisa membuat semacam ekspresi terkait dengan mata pelajaran yang bisa menuangkan itu. Ya, contohnya bahasa Indonesia, kemudian pelajaran sejarah, PKN, kemudian pelajaran ekonomi, kemudian pelajaran apa lagi ya, banyak yang sebenarnya bisa. Jadi anak menuangkan dari situ, bisa dikembangkan dan kita bisa melihat seberapa kaya kemampuan anak dalam berliterasi. Tadi berarti Pak, kalau saya melihat kan salah satu upaya Bapak juga adalah dengan memperbaiki dari sisi sarana ya Pak ya, sarana dan prasarana yaitu perpustakaan kita. Dan juga tadi terkait itu juga bagaimana diintegrasikanlah pembelajaran literasi menulis ini di dalam pelajaran-pelajaran, mungkin terutama saya kan sebagai pengajar bahasa Indonesia ya Pak. Dalam salah satu rancangan perubahan saya Pak, saya akan berencana untuk membuat sebuah program yang bagaimana setiap siswa itu bisa menghasilkan sebuah karya Pak. Nah, program ini saya beri nama Galaksi, yaitu gerakan berliterasi, beraksi, dan juga berekspresi. Karena tadi mungkin sejalan juga yang disampaikan oleh Pak Alba bahwa setiap anak itu butuh ruang untuk bisa mengekspresikan dan juga mungkin mengeluarkan energi dia. Nah, ini yang memang saya rancang nanti dalam bentuk kegiatan literasi menulis. Nah, untuk kegiatan ini kan pasti punya indikator ketercapaian ya Pak ya. Nah, ini yang perlu saya diskusikan nih bersama Bapak, karena ini kegiatan ini nanti akan kita laksanakan. Kira-kira baiknya untuk indikator ketercapaian dari kegiatan atau program ini seperti apa Pak? Ini pertanyaannya bagus dan menantang. Jadi untuk dalam level ini, kalau kita berbicara indikator ketercapaian dalam tataran produk, ada produk yang terukur satu dan tidak ada keterkaitan antar individu. Maksudnya begini, kita bisa melihat kemampuan individu secara pribadi, maka produknya pun harus produk pribadi. Dampaknya sebenarnya kita akan bisa melihat
sejauh mana kemampuan anak berekspresi, menuangkan idenya, dan melepaskan seluruh energi yang selama ini mungkin terpendam. Iya. Jadi indikatornya yang pertama kita targetnya produk dulu, Iya. yang itu. Yang kedua, kalau bisa produk ini adalah produk individu. Iya. Jadi bukan kerja kelompok. Kalau udah kerja kelompok kita tidak tahu Iya. ya berapa kontribusi. Misalnya kelompoknya ada 3 atau 4. Setiap anak akan memberikan kontribusi yang berbeda. Sementara kalau misalnya ini individu, nanti akan terjadi variasi, dan tentu konten yang akan dituangkan itu sesuai dengan ide yang ada pada setiap anak ini. Tentu berbeda. Iya. Iya. Jadi tadi yang pertama itu adalah ada terciptanya sebuah produk ya Pak ya, dan pastinya produk ini adalah produk yang pribadi supaya bisa menggambarkan ekspresinya. Oke Pak, mungkin itu ya Pak ya yang mungkin di awal perencanaan ini yang menjadi catatan bagi saya untuk nanti ketika saya melaksanakan itu berarti menjadi tujuan dari program saya gitu Pak Alba. Mungkin harapannya gimana Pak untuk program Galaksi yang ini Pak ke depannya nanti? Jadi gini, ini nggak mudah ya. Ini sebuah program yang luar biasa kalau bisa kita buat. Jadi semacam program menulis anak, entah itu bentuknya cerpen, novel, atau kumpulan apapun, dan itu harus dibuatkan timelinenya, ya timelinenya terukur, ya, dan nggak bisa jadi terburu-buru karena anak ini juga punya kewajiban mata pelajaran yang lain. Kalau misalnya kita targetkan 1 bulan, nanti bisa-bisa mereka hanya fokus di mata pelajaran kita, di tugas kita, sementara mereka punya beban mata pelajaran yang lain yang tidak sedikit. Yang ada adalah nanti tentu akan ada yang terabaikan. Nah, ini bisa menjadi kesan yang kurang bagus. Jadi dibuatkan timeline yang pertama, kapan penyusunan mulai dari pembuatan ide, ya dari ide mungkin muncul judul atau judul belakangan, yang penting ide. Kemudian dibuatkan semacam kerangkanya. Mulai dari awal kamu mau nulis apa tentang sosok seorang ayah. Mulai dari pertama kamu mengenal ayah, terus karakter ayah, terus sampai mungkin peristiwa-peristiwa terjadi bersama ayah, sampai closing endingnya di mana, kamu mau endingnya seperti apa. Nah, itu harus ada pendampingan. Jadi ini tidak mudah. Nah, kalau Bu Rifni mau membuat ini, coba dibuatkan timelinenya. Selalu progresnya itu harus dilihat. Kalau dilepas gitu aja, itu bisa kebayang nanti anak-anak yang terjadi nggak terkontrol, bisa numpuk di ujung di tengah, nanti dikomplain lagi oleh bapak ibu guru yang lain. Kenapa? Tapi kalau dicicil misalnya 1 minggu 2 halaman, ya, atau 1 bulan 1 bab, itu akan lebih mudah. Nah, produknya juga, kemudian bagaimana harus kita pikirkan juga proses editingnya, dan seterusnya. Nah, ini sampai terakhir menjadi sebuah produk. Tadi sudah sangat lengkap sekali ya Pak Alba ya. Mudah-mudahan apa yang tadi diharapkan insya Allah saya bisa menjalankan dengan baik ya Pak. Meskipun memang ketika dikatakan sebuah program pertama, pastinya nanti kita bisa evaluasi bersama-sama ya Pak ketika program ini selesai. Ada mungkin hal-hal yang akan diperbarui lagi untuk kedepannya, supaya jadi lebih sempurna lagi ya Pak ya. Dan ini mungkin satu hal yang bisa kita tambahkan, ini bisa menjadi bagian dari proyek P5. Kenapa? P5 itu kan berbentuk karakter, kejujuran, disiplin, kemudian ya di atas ini kan keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan. Nah, itu breakdownnya banyak, termasuk kedisiplinan, kejujuran, sportivitas, dan seterusnya. Jadi kalau ini masuk proyek dan menjadi program sekolah, ini akan lebih ada frame-nya, bukan jadi program pribadi, tapi ini menjadi program kelembagaan, program instansi. Gitu. Sangat menarik nih Pak ya, sangat menarik sekali, dan mudah-mudahan apa yang menjadi harapan kedepannya ya Pak, dan nanti ketika program ini sudah berjalan dan tadi bisa diberikan seperti frame ya Pak, bahkan mungkin sampai ekstrimnya itu adalah setiap yang lulus dari SMA 9 wajib punya buku, itu kan sepertinya keren banget ya Pak. Ya mudah-mudahan bisa nanti ya bisa kita laksanakan dan menjadi cita-cita dan harapan saya juga sebetulnya gitu ya Pak. Mungkin itu saja Pak Alba bincang-bincang kita.
Mohon maaf jadi mengganggu waktunya Pak. Mudah-mudahan Pak Alba sehat selalu. Amin, amin. Terima kasih banyak Pak Alba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Rehan. Waalaikumsalam. Ya, Pak Rehan, mohon izin nih saya minta waktunya sebentar. Ada yang ingin saya diskusikan dengan Pak Rehan terkait dengan program pengembangan yang nanti akan saya lakukan di SMA Negeri 9 Jakarta terkait dengan kompetensi atau literasi menulis ya Pak Rehan ya. Nah program ini kan rencananya nanti akan akan dilaksanakan, tapi penting untuk saya untuk mengetahui kurang lebih seperti apa sih kebutuhan yang bisa nanti kita bisa penuhi, dan juga mungkin kebutuhan siswa seperti apa yang nantinya bisa kita fasilitasi dengan program yang akan kita buat itu. Menurut Pak Rehan nih di SMA 9 mungkin kan Pak Rehan udah bergabung berapa lama Pak berarti di sini? Udah 1 bulan lebih Bu, hampir mau 2 bulan. Oke, hampir 2 bulan ya Pak ya. Menurut Pak Rehan sendiri, kira-kira kalau terkait dengan kemampuan atau kompetensi siswa terkait dengan literasi menulis itu seperti apa Pak? Jadi, Kalau dari pandangan saya ya Bu, kemampuan menulis atau literasi di sekolah ini menurut saya udah cukup baik gitu. Oke. Kenapa saya bilang seperti itu? Buktinya adalah siswa-siswi kelas 12 sudah pernah menyelesaikan tugas yang membuat buku itu yang oke, akan dipamerkan nanti. Oke. Nah, dari kejadian itu saya simpulkan bahwa kemampuan mereka menulis dan membaca sudah cukup bagus karena mereka sudah bisa membuat satu buku seperti itu. Cuman walaupun sudah cukup bagus dan baik, saya rasa mereka masih merasa kesusahan dalam melakukan kepenulisan gitu. Karena waktu itu saya pernah tanya ke mereka gitu tentang tugas yang membuat buku itu gitu. Mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu berapa lama gitu. Mereka menjawab ada yang berbulan-bulan, ada yang berminggu-minggu. Nah, mereka banyak yang bilang bahwa tugas tersebut itu susah gitu. Kenapa susah? Karena mereka diwajibkan untuk menulis sebuah karangan yang panjang yang itu akan menghasilkan kebosanan gitu dalam penugasan tersebut. Karena tugasnya seperti itu saja dari awal sampai akhir membuat tulisan yang panjang. Jadi sudah cukup bagus dan baik, cuman siswa masih merasa kesulitan. Oke. Ya, kalau tadi Ibu dengar kan ada kesulitan ya Pak, terus juga tadi mungkin menimbulkan juga kejenuhan ya dari mungkin tugas yang sifatnya itu panjang, menulisnya panjang. Menurut Pak Rehan ya, mungkin apa sih hal-hal yang mungkin bisa dilakukan terkait dengan untuk mengatasi kesulitan dan kejenuhan ini nanti untuk kedepannya ya? Kalau dari pandangan saya, untuk mengatasi kejenuhan dalam kepenulisan, misalkan kita mempunyai sebuah tugas membuat buku kepada murid gitu. Untuk mengatasi hal itu, yang pertama, seorang guru itu harus mempunyai kemampuan tentang betapa menyenangkannya aktivitas menulis gitu. Kayak manfaatnya atau keseruan atau keasikan yang bisa didapatkan ketika kita menulis, dan itu disampaikan kepada siswa ketika pembelajaran. Jadi siswa mendapatkan hal itu, dan guru juga bisa menyampaikan beberapa tema-tema yang menarik gitu yang bisa nanti siswanya pakai dalam kepenulisan. Contohnya kayak tema tentang keluarga atau persahabatan atau anak sekolah, yang dimana itu bisa dijadikan contoh oleh siswa dalam kepenulisan. Atau guru juga bisa memberikan sebuah buku kepada siswa-siswanya untuk dijadikan contoh dalam kepenulisan. Misalkan guru memberikan sebuah novel yang sudah jadi untuk dicontoh kepada siswanya seperti itu. Pada intinya guru harus memberikan seperti variasi-variasi untuk menghilangkan kejenuhan dan membangkitkan semangat siswa. Jadi siswa tuh kayak
dipacu supaya dia itu nggak bosen dan tugasnya itu bisa selesai dengan baik. Oke, berarti tadi kalau dari mungkin saran dari Pak Rehan yang diberikan itu bagaimana program kegiatan itu yang pertama bisa menyampaikan atau memberikan manfaat ya Pak ya, baik itu nanti disampaikan mungkin apa yang hal yang menyenangkan, apa yang seru bagi mereka, terus juga kalau bisa memang ada pilihan ya, pilihan dari jenis-jenis temanya mungkin yang ditawarkan, dan juga mungkin ada contoh buku yang sudah ada dan juga mungkin variasi-variasi lainnya ya Pak. Oke, kira-kira Pak, kalau misalnya nanti kedepannya akan membuat sebuah program literasi menulis yang jauh lebih baik lagi gitu, kira-kira menurut Pak Rehan sendiri yang seperti apa sih Pak? Mungkin ada gambaran atau masukan nggak untuk kegiatan yang berkaitan dengan literasi menulis? Kalau dari pandangan saya lagi tentang program yang dilakukan oleh siswa, kalau misalkan ada program menulis lagi dalam bentuk seperti ini saja, kayak siswa itu membuat satu buku. Nah, tapi satu bukunya itu bebas, entah itu novel, entah itu buku kumpulan puisi, entah itu buku pelajaran ilmu pengetahuan, bebas sesuai dia sukanya kayak gimana gitu, supaya dia itu tidak tertekan dengan satu tema yang diwajibkan. Kayak sesuka dia aja, dia bagusnya di mana dan selesaikan itu seperti itu. Dan ketika nanti sudah dikerjakan dan sepanjang selama proses itu, misalkan dalam waktu 1 bulan, nah guru itu sepanjang waktu 1 bulan itu di follow up kalian prosesnya itu udah sampai mana, gitu, susahnya itu di mana gitu, dan satu-satu itu disuruh ngomong susahnya itu di mana. Nanti sepanjang proses berbulan-bulan itu membuat buku, guru juga ikut membantu ke dalamnya gitu, membantu ke dalamnya. Nah, dan nanti misalkan bukunya itu sudah jadi, alangkah lebih baiknya di-publish di suatu sosial media gitu. Contohnya kayak misalkan Wattpad gitu. Wattpad itu kan salah satu aplikasi untuk membaca novel atau buku kumpulan puisi. Nah, bisa diposting di situ supaya kalau misalkan siapa tahu banyak pembacanya, itu bisa mensukseskan buku dia gitu. Jadi ketika bukunya itu sudah jadi, dipublish di sosial media supaya banyak yang baca gitu. Di akhir. Iya, jadi sebuah masukannya artinya dari sisi pilihannya bebas, dan juga artinya guru juga mengikuti perkembangan progresnya ya Pak ya, setiap bulannya mungkin menanyakan seperti apa, dan juga mungkin terakhir tadi juga dipublish ke Wattpad lah salah satunya, yang mungkin bisa membuat mereka jadi merasa bahwa karyanya itu jadi lebih bermanfaat karena bisa dibaca oleh orang lain juga ya Pak ya. Oke, mungkin itu saja Pak Rehan terkait ngobrol-ngobrol kita. Nanti mudah-mudahan program yang sudah kita diskusikan ini bisa berjalan lebih baik nanti ke depannya ya Pak, bisa terlaksana dengan baik ya Pak. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak Pak Rehan atas waktunya. Sama-sama, Bu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laila. Gimana, apa kabar Laila? Alhamdulillah Ibu, baik. Alhamdulillah ya. Ini mohon maaf Ibu mengganggu waktunya ya sebentar untuk bincang-bincang nih bersama Laila terkait dengan salah satu modul Ibu di Guru Penggerak, yaitu adalah bagaimana Ibu bisa menciptakan sebuah program yang bisa berdampak positif kepada murid gitu ya. Oke. Ini sebenarnya bincang-bincang masih awal banget nih, jadi Ibu pengen tanya-tanya pendapat dari Laila kira-kira terkait dengan nantinya ide-ide apa yang bisa diangkat menjadi sebuah program pengembangan gitu ya, khususnya pastinya yang berpusat pada murid gitu ya. Oke. Ini pembicaraan kita nanti berbasis atau berlatar belakang tentang kemampuan literasi ya. Kira-kira menurut Laila tuh literasi itu seperti apa sih? Kalau dari pengertiannya sendiri, literasi itu kan bukan hanya kegiatan membaca ya, tapi juga terkait memahami dari informasi yang kita dapatkan. Intinya tuh kayak bisa aja membaca, terus melihat teks, terus juga kayak merangkum informasi yang kita dapat, itu juga termasuk dalam kegiatan literasi. Itu aja sih menurut saya.
Jadi seperti rangkaian ya. Seperti Jadi rangkaian. kadang-kadang memang orang-orang banyak yang berpikir bahwa literasi itu hanya terpaut membaca ya. Iya betul. Padahal bagaimana kita memahami, kita mengkritisi gitu kan. Sebuah teks itu, sebuah informasi, kita juga bisa mengatakan sebuah kemampuan dalam literasi ya. Oke. Mungkin Laila kan saat ini kan sudah kelas 12 ya. Ini sudah 2 tahun nih dengan ibu ya, diajar ibu. Mungkin Laila juga bergabung dengan teman-teman 12-2 nih, atau mungkin kenal dengan teman-teman di kelas lain ya, satu angkatannya. Menurut Laila untuk kemampuan literasi siswa SMA 9 mungkin khususnya kelas 12 ya, kira-kira gimana tuh? Sejauh apa sih kemampuan literasi mereka menurut Laila? Kalau menurut saya kemampuan literasi dikhususkan kelas 12 ini ya masih sedikit kurang kalau menurut saya. Oke. Kenapa? Kalau untuk di kelas saya sendiri hanya beberapa orang yang aktif dalam berliterasi, kayak menyampaikan informasi, merangkum informasi, yang bisa menerima informasi dari guru ataupun sebagainya. Dari kegiatan-kegiatan literasi kita itu hanya sebagian orang yang bisa menerima informasi tersebut, yang bisa apa ya istilahnya, melakukan kegiatan literasi itu dengan baik. Terus juga misalkan di perpustakaan sendiri, saya setiap pergi ke perpustakaan itu hanya sedikit sekali pengunjung yang datang, dan juga kayak meminjam buku, melakukan kegiatan literasi di sana itu sedikit sekali. Jadi bisa dibilang untuk keseluruhan di SMA 9 khususnya di kelas 12 itu masih sedikit, masih kurang gitu. Oke, jadi menurut pengamatan Laila ya, tadi kalau melihat dari bagaimana mencerna informasi dari guru ya, mungkin kadang-kadang kan kita suka bilang literasi dong, makanya literasi gitu kan. Kadang-kadang masih suka salah miskom ya, atau salah tangkap maksudnya apa. Dan juga mungkin tadi dari perpustakaan ya sebagai salah satu sumber belajar kita, sumber literasi kita. Dan memang itu ternyata masih mungkin minatnya ya ke perpustakaan masih kurang. Oke. Kalau misalnya dibuat rentang kira-kira dari 0 sampai 100 untuk kemampuan literasi kita tuh kira-kira sekarang saat ini berada di mana sih? Sepertinya 70 sampai 75%. Oke, jadi sekitar 70-75% ya. Berarti artinya sebenarnya sudah lumayan tadi ya, tinggal ditingkatkan lagi ke depannya gitu. Oke, kalau menurut Laila nih, mungkin kalau udah 2-3 tahun di SMA 9, kira-kira kegiatan-kegiatan apa sih yang mungkin pernah kamu rasakan yang bisa menguatkan kemampuan literasi dari siswa-siswa? Nah, kalau di SMA 9 sendiri, kita kan sudah punya kegiatan literasi ya Bu, di setiap hari Kamis. Okay. Nah, jadi sebelum kegiatan pembelajaran berlangsung, kita ada kegiatan literasi, entah dari ekskul teater yang membawakan cerita-cerita, dan kemudian kita merangkum poin penting yang dari cerita tersebut. Terus entah literasi digital, kita diberikan video yang berisi ada tulisannya, linknya gitu ya. Ini literasi digital, terus juga kita mencatat poin pentingnya, terus kita menyampaikan kembali apa sih yang kita dapat dari literasi tersebut. Nah, jadi kegiatan seperti itulah yang sudah ada di SMA 9. Oke, jadi itu salah satu kegiatan yang dirasakan memang untuk menguatkan ya dari kompetensi literasinya. Jadi ada literasi digital, ada kemudian mendengarkan dongeng-dongeng yang mungkin yang disampaikan oleh teater ya, dan kemudian diminta untuk mempresentasikannya lagi, menyajikan kembali di depan teman-teman ya. Kalau untuk literasi menulis sendiri, kira-kira selama ini sudah ada belum nih kalau menurut Laila, atau bisa di dalam pembelajaran ataupun mungkin di dalam program sekolah yang mungkin kamu rasakan? Sebenarnya kalau untuk literasi menulis belum ada, paling di kegiatan literasi yang tadi. Cuma menurut saya kegiatan literasi menulis di setiap Kamis pagi itu masih kurang efisien. Kenapa? Karena untuk saya sendiri, jujur saya bukan di keluarga suka menulis gitu. Saya hanya mendengar, oh penting ini, catat inti-intinya saja. Tetapi ketika saya mempresentasikan, saya bisa mengembangkan poin-poin yang sudah saya catat. Nah, ketika saya melihat tulisan teman-teman saya itu kan sama, tidak banyak catatan gitu. Jadi menurut saya tingkat menulisnya tuh masih kurang lah, minat untuk mereka menulis itu masih kurang tinggi. Padahal mungkin saja mereka tuh di otaknya tuh pasti penuh ide, penuh inspirasi mungkin bisa dituangkan dalam tulisan untuk kayak jadi luar biasa gitu. Oke, keren banget ya. Artinya Ibu melihat Laila coba menganalisis dari kegiatan Kamis Literasi yang biasa kita lakukan. Sebetulnya sempat ada yang namanya kegiatan literasi menulis, tapi hanya sedikit. Dan juga memang kebanyakan siswa hanya mencatat poin-poin penting, sehingga kemampuan untuk mengembangkannya mungkin kurang ya, kurang optimal lah gitu ya. Oke, kira-kira kalau misalnya nanti ini kita akan membuat atau merancang sebuah ide kegiatan ya, atau program yang
berdampak positif pada murid, khususnya pada kemampuan literasi menulis tadi. Kira-kira Laila punya nggak sebuah ide yang oh ini kayaknya saya pengen nih Bu, mudah-mudahan nanti ada kegiatan yang seperti ini gitu. Ada nggak kira-kira ide atau rancangan kamu terkait dengan kegiatan yang akan dilakukan sekolah dan bisa menguatkan dari kompetensi literasi menulis tadi? Mungkin bisa dibuat kompetisi menulis kali Bu. Oke. Untuk beberapa waktu sebenarnya kan ada tuh pemenang O2SN ya Bu ya yang membacakan itu udah termasuk kayak peningkatan yang bagus untuk SMA 9. Wah ternyata ada nih siswa atau siswi yang bisa meningkatkan kemampuan literasi menulisnya melalui cerpen ini. Itu artinya kan mereka tuh punya ide-ide yang kreatif yang sangat luar biasa lah gitu. Itu hanya dari satu orang, belum lagi kan dari kita tuh banyak ya Bu, bukan cuma beberapa kelas. Nah kita tuh bisa aja memunculkan ide-ide dari mereka, menarik minat apa sih istilahnya, kayak memancing mereka untuk memunculkan inspirasi kreativitas dari pikiran mereka. Itu tuh bisa dikeluarkan mungkin dengan diadakannya kompetisi mungkin kompetisi antar kelas gitu ya. Kenapa supaya ada rasa kayak mungkin ada persaingan itu kan juga menantang ya jadinya ya. Kayak, ini kayaknya aku harus menemukan bakatku di sini untuk mengeluarkan passionku yang aku punya gitu. Bisa disalurkan lewat situ. Jadi salah satunya mungkin kompetisi menulis ya. Yang memang mungkin kalau kompetisi ini juga sempat kita adakan tapi hanya di bulan bahasa saja ya. Ya, tapi kalau di bulan bahasa kan mungkin kayak berupa pidato terus puisi. Nah, tapi untuk dalam hal cerpen ini tuh menurut saya masih sedikit sekali, masih jarang sekali ada. Jadi lebih difokuskan kepada pembuatan karya yang fiksi ya. Betul, kalau tadi apalagi imajinasi anak muda tuh, apalagi remaja tuh pasti luas banget. Jadi kalau menurut kamu sendiri nih terkait dengan tadi ide yang kompetisi menulis kemudian ibu kaitkan dengan mungkin tadi ada bisa untuk mengekspresikan imajinasi tadi, kira-kira sejauh mana sih karya fiksi itu bisa mampu mengimajinasikan atau mungkin mampu mengungkapkan, mengekspresikan pikiran dari siswa-siswa? Menurut kamu gimana? Sejauh mana tuh efektivitasnya sebuah karya tulis bisa menjadi wadah untuk siswa untuk menuangkan ekspresinya? Kayak kalau dibuat persentase 80-90% sih. Soalnya kayak menurut saya di zaman sekarang ini tuh banyak banget orang yang suka baca komik, cerpen, kayak misalkan saat ini mungkin Wattpad atau webtoon yang terkenal tuh ya. Nah itu kayak ketika saya melihat, wah ini banyak juga nih sela-sela kreativitas kayak gini, imajinasi kayak gini. Dan biasanya ya, kalau dari saya sendiri ketika saya membaca suatu komik itu, saya juga ikut membayangkan imajinasi, saya memunculkan imajinasi saya sendiri gitu. Dan ketika dituangkan, itu pasti bisa menjadi suatu kreativitas yang sangat bagus gitu. Jadi mungkin bisa sangat efektif lah gitu ketika kita membuat literasi fiktif ya. Iya, fiksi ya. Betul. Yang sifatnya hayalan, imajinasi itu ya. Artinya kalau tadi Ibu lihat persentasenya sekitar 80-90 ya, bahkan lebih. Artinya sebetulnya bagi remaja itu sangat penting sekali ya bisa diberikan kesempatan untuk menuangkan idenya ya, baik itu dalam bentuk tadi mungkin ada cerpen atau mungkin karya fiksi lainnya ya, bisa puisi atau mungkin novel ya, mungkin artinya itu juga sangat bagus gitu ya. Oke, mungkin bincang-bincang Ibu sudah Ibu akhiri dulu karena Ibu sudah melihat gambaran oh ternyata sepenting itu ya bagi seorang siswa kegiatan literasi, khususnya literasi menulis ya. Oke, terima kasih Laila atas waktunya. Sukses selalu untuk Laila. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Seren, Nala ya. Ya, terima kasih sudah mau hadir di sini ya untuk ditanya-tanya sama Ibu nih. Ini perkenalkan, ini yang satu namanya siapa? Perkenalkan, nama saya Sharon. Saat ini saya masih kelas 12. Oke, berikutnya. Nama saya Naufal Maya. Saya juga kelas 12. Oke, ya hari ini rencananya Ibu mau bincang-bincang santai saja nih terkait dengan bagaimana sebuah rancangan atau penciptaan sebuah program kegiatan yang bisa meningkatkan atau memberikan dampak positif kepada murid gitu ya. Oke, mungkin ada beberapa pertanyaan nih nanti yang akan Ibu tanyakan kepada kalian. Silakan nanti yang mau menjawab duluan boleh gitu ya. Oke, yang pertama,
kalian pernah nggak dengar kata literasi? Pernah Ya, sering banget ya dengar kata literasi ya. Kira-kira menurut kalian apa sih hal yang kalian suka dari kegiatan literasi? Kalau dari saya, yang paling suka dari kegiatan literasi itu ketika kita lagi membaca maupun menulis. Kebetulan itu juga sesuai dengan cita-cita saya yang mau jadi seorang jurnalis. Jadi menulis terutama itu sangat saya gemari karena itu yang pertama mengasah bagaimana saya menuangkan ide saya, bagaimana saya menyusun informasi dengan baik dan benar agar supaya pembaca tuh membacanya tuh kayak oh ini yang mau dimaksudkan oleh penulis kayak gitu. Oke, itu tadi dari Sharon ya untuk literasi menulis. Kalau Nala gimana? Untuk hal yang menarik dari literasi mungkin kayak bisa menambah wawasan gak sih Bu? Kan dengan kita membaca kita bisa menyerap ilmu yang ada di literasi tersebut ke dalam kita kayak jadi kita bisa tahu sesuatu nih di dalam literasi itu ada apa. Iya, oke, jadi tadi untuk kamu mungkin literasinya menulis ya, sedangkan Nala tadi membaca ya. Jadi memang untuk literasi sendiri memang ada banyak ya jenisnya dan mungkin sudah juga kalian merasakan ada beberapa kegiatan ya yang berkaitan dengan literasi. Oke, nah terkait dari mungkin untuk kegiatan yang pernah kamu rasakan nih terkait kegiatan-kegiatan literasi, salah satunya mungkin ada nggak yang pernah ada di sekolah kita, apa tuh kegiatan literasi? Kalau kita kan biasanya pembiasaan setiap hari Kamis ya Bu. Oke, Setiap ya, Kamis pagi itu ada kegiatan literasi lewat speaker sekolah atau nggak kadang lewat video yang dikirimkan wali kelas di grup. Jadi kita memahami maksud dari video itu apa, lalu kita tulis pesannya, maknanya dari video itu. lalu disampaikan ke teman-teman semua. Kayak dipresentasikan gitu ya, artinya disampaikan kembali. Ya ada kegiatan literasi, kita punya namanya budaya ya, Kamis literasi ya. Dan juga mungkin kita juga ada yang kayak ekspresi gitu kan ya, kayak mimbar kreasi kan dulu sebelumnya juga panggung literasi ya. Salah satunya mungkin itu yang sudah ada di SMA kita ya. Dan dari kegiatan literasi yang ada di sekolah itu sebenarnya kamu gimana? Antusias atau mungkin senang nggak? Respon kamu gimana? Kalau saya sendiri suka sih, karena kayak kita jadi tahu nih apa kan suka literasinya bisa tentang cerita dongeng, bisa tentang berita-berita gitu kan. Jadi kayak kita tahu beberapa hal lah selama kita menjalankan itu. Oke, jadi artinya karena ada variasi juga ya, kamu jadi seneng ya. Kalau Sharon gimana Sharon? Kalau saya setuju dengan Nala, karena pas kegiatan literasi itu ada beberapa cerita yang saya tidak tahu, jadi saya tahu. Atau ada contohnya tadi video ya Bu, itu kayak sedikit membuka rasa empati kita dan simpati kita juga supaya terus berempati dan simpati kepada sesama kita. Oke, jadi sebenarnya banyak manfaat ya kalau tadi Ibu dengar dari kalian ya yang kalian dapatkan ya. Oke, di sini kita akan mungkin Ibu pengen lebih banyak nanya terkait dengan literasi menulis ya. Ya, kira-kira di dalam baik itu di dalam pembelajaran ataupun di dalam budaya sekolah kita mungkin ada nggak sih kegiatan literasi yang selama ini kira-kira mendukung untuk literasi menulis menurut kalian? Sejauh ini menurut saya kegiatan yang waktu kelas 11 waktu itu ada tugas dari ibu sendiri untuk membuat novel seperti itu. Kalau untuk dari sekolah sendiri belum ada ya. Oke, belum memfasilitasi secara berkelanjutan ya untuk yang kegiatan menulisnya ya. Tadi mungkin kalian sebenarnya gimana kalau dengan antusias kalian dengan kegiatan literasi menulis itu sejauh apa sih? Kalau Sharon tadi sudah sedikit ya spoiler ya. Oke, mungkin bisa ditambahin. Kalau saya sebenarnya cukup antusias Bu, tapi mungkin karena lingkungan yang kadang kurang mendukung, entah dari teman-temannya juga kalau saya tanya udah gimana progresnya masih sekian, jadi saya ikut terbawa gitu. Cuman balik lagi karena selain karena kepentingan saya sendiri untuk mengasah keterampilan saya dalam mendukung cita-cita saya, hal tersebut juga karena untuk pemenuhan tugas. Jadi sebenarnya saya jadi sangat cukup antusias sih Bu. Oke, karena ada target yang dicapai ya. Oke. Kalau Nala gimana Nala? Kurang lebih sama sih karena saya ngejar nilai yang ibu berikan juga. Jadi kayak gimana caranya saya bisa lebih cepat, lebih dulu, mungkin nilainya akan lebih besar gitu kan yang saya dapatkan. Jadi kayak saya lumayan antusias sih.
Jadi berarti sejauh ini ya lumayan antusias layarnya. Bahkan ada beberapa yang tadi mengatakan sangat antusias ya. Karena memang Nala dan Sharon ini mungkin ibu panggil sebagai salah satu perwakilan juga dari teman-temannya di satu angkatan ya. Oke, kemudian dari literasi menulis sendiri mungkin yang kalian sukai jenisnya apa sih? Atau mungkin ada tema-tema tertentu kah yang nanti kiranya kalian suka nih kalau menulis sukanya tuh mungkin temanya seperti ini, atau jenisnya tuh apakah mungkin novel ataukah mungkin puisi ataukah cerpen? Boleh, ayo siapa yang mau duluan? Literasi itu bisa mendengarkan juga kan ya? Iya, betul. Mungkin kayak saya suka lebih ke podcast. Terus ada novel-novel juga yang saya sukain gitu, kayak contohnya kayak tentang romance atau podcast tentang horor gitu, itu saya suka sih. Oke, atau horor terus jadi lebih ke yang misteri-misteri ya. Iya, betul. Kalau Nala ya. Oke. Kalau Sharon gimana? Kalau saya hampir mirip sama Nela, itu pasti romance Bu. Karena kan kita Romance. remaja ya Bu, jadi Iya, sesuai betul. banget sih yang romantis-romantis. Hmm. Terus kalau jenisnya juga novel, dan sebenarnya ada lagi kalau temanya itu saya juga suka yang action. Action ya. Karena waktu dari kecil tuh memang sukanya nontonnya film-film yang kayak gitu Bu. Oke, film-film yang banyak adegan-adegan Betul. perang, adegan-adegan. Iya ya, kita artinya memang punya beragam sekali minat ya dan kesukaan ya dari sisi tema ya. Meskipun tadi mungkin ada sama-sama suka novel ya. Oke, kira-kira untuk kedepannya nih, ya mungkin untuk kedepannya kalian punya ide atau mungkin bisa ibu katakan harapan ya kedepannya terkait untuk program yang bagus untuk kegiatan literasi menulis itu seperti apa sih? Baik itu mungkin program yang bisa di dalam pembelajaran atau mungkin bisa juga yang di sekolah. Pengennya tuh ada program yang seperti apa sih? Kalau dari saya sendiri pengennya ada program pembiasaan ya Bu. Jadi kayak kalau bukan hanya untuk tugas, jadi tuh siswa tuh sudah terbiasa untuk menulis. Entah itu mungkin diberikan tugas individu, mungkin kayak membuat esai sederhana seperti itu kan juga akan merangsang siswa tuh buat bagaimana sih menulis yang baik dan lain sebagainya. Dan juga pastinya hal ini juga harus difasilitasi dan juga ada fasilitatornya yang mendukung. Jadi program ini tidak hanya sekedar direncanakan, diberitahukan, tapi juga memang berjalan. Kalau bisa ya bukan hanya karena ini sangat berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia, jadi harus diterapkan di bahasa Indonesia saja, tapi mungkin bisa juga di bahasa Inggris. Itu kan juga akan membantu kita dalam memahami berliterasi secara berbahasa Inggris, dan juga yang pasti menguntungkan banget kan Bu. Betul. Apalagi kan sekarang tuh skill kerja juga yang paling dibutuhkan juga bisa menguasai bahasa asing kayak gitu. Oke, keren. Kalau Nala gimana Nala? Kamu Nala? Mungkin lebih menurut yang Pak Sharon sebutkan itu sebenarnya saya setuju ya Bu, karena ya emang harus dilanjutkan juga kan, nggak hanya di bahasa Indonesia aja, nggak hanya keharusan, kewajiban, tapi kayak gimana caranya kita juga punya dorongan sendiri untuk berliterasi, menulis khususnya. Oke. Artinya kalau ibu rangkum dari jawaban kalian ini, tadi pengennya itu berkelanjutan dan juga ada pembiasaan, kemudian tadi difasilitasi gitu ya. Dan kalau bisa memang terintegrasi, bukan cuma pelajaran bahasa Indonesia nih, kalau bisa mungkin pelajaran-pelajaran lain juga mengembangkan ya mungkin di pengetahuannya soal menulisnya, mungkin tinggal dikaitkan dengan bidang-bidangnya gitu ya. Oke. Kira-kira mungkin bayangannya nih, mungkin sekiranya nanti program yang kalian inginkan itu terwujud gitu ya. Kira-kira manfaat apa sih yang akan kalian dapatkan dari program yang tadi kalian pengen, terus tahu-taunya memang ada nih nanti bisa diwujudkan? Apa tuh kira-kira manfaatnya kalau dibayangkan nanti? Manfaatnya selama ini sih yang saya baca ya Bu, biasanya tuh orang Indonesia tuh minim literasi dan lain sebagainya, jadi kayak sangat mudah terpapar dengan berita hoax. Oh iya, oke, betul. Dan ini sangat-sangat sesuai dengan masalah yang cepat sekali booming kan di Indonesia. Nah kalau misalnya dari SMA ini sendiri siswa tuh udah mulai ada pembiasaan mengenai hal itu, menurut saya dampak bagi saya sendiri atau mungkin bagi Nala sendiri adalah kita tuh jadi bisa menyortir siswa-siswi yang memang paham berliterasi yang baik, dan hal itu kan juga akan mencegah bagaimana penyebaran berita hoax yang tidak benar. Kalau misalnya siswa-siswinya sudah paham dengan literasi yang benar, kan mereka akan membangun argumen mereka sendiri sesuai dengan fakta menurut saya. Oke, jadi kaitannya juga kalau dari Sharon itu mungkin manfaatnya bisa juga sebagai
meningkatkan daya pikir juga, bisa menjadikan anak itu berpikir kritis, mana informasi yang benar, mana informasi yang kurang benar gitu ya, sehingga bisa mensortir lah gitu, memfilter ya apa informasi yang didapat. Kalau Nala gimana? Mungkin manfaat yang bisa kita dapatkan suatu saat, harapan yang bisa bisa terjadi itu manfaatnya lebih ke diri sendiri juga, ke sekolah juga. Mungkin sekolah-sekolah lain akan mencontoh ya, bisa mencontoh Menginspirasi, atau ya. dengan sebutan sekolah kita tuh kayak, oh ternyata sekolah ini tuh punya literasi yang baik, literasi menulis yang baik, terus kurang lebih seperti itu sih. Jadi harapannya itu sehingga nanti ada mungkin bisa dijuluki, oh SMA 9 ini punya literasi yang baik atau sekolah literasi gitu ya, karena tadi punya pembiasaan itu ya yang kalian inginkan gitu ya. Oke, luar biasa sekali tadi Ibu sudah banyak nih bincang-bincang yang lumayan lah ya terkait dengan kira-kira kedepannya Ibu akan membuat sebuah program yang seperti apa nih, karena terinspirasi dari apa yang kalian masukan-masukan dari kalian tadi ya. Oke, mungkin itu saja dari Ibu ya. Mohon maaf nih jadi mengganggu waktu belajarnya ya. Terima kasih banyak Sheryl, Nala. Mohon maaf apabila Ibu ada kesalahan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.